Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to public speaking class. And after midterm test, we are going to continue our material. And before that, maybe I will remind you again, setelah ujian tengah semester, sebelumnya kita udah mempelajari mengenai conversation, ya. The simple conversation in English. And today we are going to continue our public speaking with the real public speaking that you are going through. Dan untuk permulaan ini, I will tell you about a little bit about public speaking itself. Apa sih public speaking itu dan apa-apa aja sebenarnya yang permasalahan atau yang kita hadapi dalam public speaking dan bagaimana sebenarnya proses dari public speaking tersebut. Okay, let's get started. What is public speaking? Ini adalah the basic questions tentang public speaking. Sebenarnya public speaking itu apa sih? Secara sederhananya, public speaking itu adalah is a way of making your ideas public, of sharing them with other people, and influencing other people. Sharing and influencing. And also is a way of making your ideas public. Jadi intinya di sini public speaking itu adalah cara kita, teknik kita dalam menyampaikan ide kita kepada publik atau sharing kepada publik mengenai ide kita. Dan ide ini apakah nanti bisa mempengaruhi orang lain secara baiknya ya, influencing other people in a good way. Jadi intinya di sini adalah cara kita untuk membuat ide kita itu go public. Ya, gitu deh maksudnya gitu ya. Bagaimana tekniknya, bagaimana prosesnya, apa-apa saja yang harus kita prepare ketika kita ingin making our ideas public. Oke. Okay. Kita udah belajar mengenai conversation secara umum ya, karena conversation atau dialog sehari-hari yang kita lakukan atau yang telah kita praktekkan sebelumnya in English itu ini sangat berbeda sekali dengan yang sebenarnya public speaking. Ya, oke. Karena perbedaannya itu apa-apa saja sih? Yang pertama itu adalah tentunya kalau public speaking ini itu harus kita prepare secara organizingnya secara bagus sekali. Apa yang ingin kita sampaikan, ide apa yang akan kita berikan kepada audiens kita, itu harus kita siapkan, harus kita rangkai dengan baik. Jadi tidak hanya sekedar conversation. Mungkin kalau dialog itu kita tidak perlu prepare yang terlalu bagaimana, karena biasanya itu adalah cerita kita bisa secara umum saja, kita bertemu dengan teman lalu kita menceritakan hal-hal yang menarik untuk yang memang kita pikirkan ketika itu gitu. Tapi public speaking tidak seperti itu. Prepare merupakan salah satu kunci yang memang sangat penting sekali dalam public speaking, terutama mempersiapkan apa yang akan kita sampaikan, konten atau materi dari presentasi, dari pidato yang akan kita sampaikan kepada publik, kepada audiens kita. Jadi preparation of our own material itu adalah salah satu dasar yang paling penting untuk public speaking. Lalu ketika kita membuka presentasi atau pidato atau hal yang akan kita sampaikan di umum, tentu ada teknik atau seninya. Karena public speaking is an art, ya. Berbicara itu juga ada seninya gitu. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan materi saja dari awal sampai akhir gitu. Tentu orang juga bosan kan mendengarnya tanpa ada improvisasi-improvisasi yang dilakukan gitu. Improvisasi-improvisasi itu apa sih gitu ya? Improvisasi itu misalnya kita didapat mengawali atau opening our presentation, our speech itu mungkin dengan cerita.
Apakah cerita yang lucu atau cerita mengenai our own experience, pengalaman kita sendiri yang terkait dengan tema atau topik yang akan kita sampaikan. Itu akan membuat audiens kita tertarik untuk mendengarkan. Ya, telling a story about our own experience maybe yang memang ada koneksi atau hubungannya dengan apa yang akan kita sampaikan atau materi kita. Atau kita bisa memberikan pertanyaan kepada audiens kita. Do you know about teaching? Do you know about how the process of our mind? Maybe ya, gitu. Jadi kita bisa menyampaikan pertanyaan atau telling a story in the beginning of our speech or presentation. Lalu kita juga harus tahu siapa sih listener kita, siapa sih audiensnya kita, gitu. Jadi kalau kita tahu orang-orang pendengarnya kita ini apa, di mana kita berbicara, tujuan kita melakukan presentasi atau pidato ini apa, itu akan memudahkan kita untuk memutuskan atau memilih topik atau judul atau materi yang akan kita sampaikan. Karena jangan sampai kita salah topik ini gitu ya. Jadi kalau salah kostum itu mungkin bisalah ya untuk dimaafkan. Tapi kalau salah topik di dalam proses menyampaikan ide atau presentasi di depan umum itu sangatlah tidak mungkin sekali gitu. Artinya apa? Artinya kita kembali lagi ke rule nomor 1 tadi, prepare. Jadi persiapannya itu banyak sekali ketika kita diminta untuk presentasi, tentu kita harus tahu dulu, ini tujuan dari presentasi ini apa, siapa nih nanti yang mendengarkan kita, audiens kita siapa. Setelah itu tema atau topiknya ditentukan atau tidak. Ya, kalau kita mau cari sendiri berarti kita harus menyesuaikan dengan audiensnya kita. Kira-kira range umurnya itu dari berapa ke berapa sehingga nanti joknya kita atau pertanyaannya kita atau cerita yang akan kita sampaikan itu nanti sesuai dengan umurnya gitu sehingga dapat diterima dengan baik oleh audiensnya kita gitu. Dan public speaking ini tidak lepas dari yang namanya isu-isu self-confidence. Saya sering sekali dan banyak sekali mendengar bahwa, wah nggak pede nih Miss melakukan public speaking atau nggak pede untuk ngomong di depan umum gitu ya. Sebenarnya itu adalah isu yang sudah sangat lama sekali. I mean, semua orang mengalami hal tersebut ketika kita dihadapkan atau diminta untuk berbicara di depan umum, semua orang akan merasa nervous dan tiba-tiba self confidence-nya itu atau percaya dirinya itu akan berkurang. Karena itu adalah normal sekali. Kita sebagai manusia memiliki reaksi emosional terhadap sesuatu ya. Dan feeling nervous itu sangat dan sangat normal sekali kita rasakan ketika kita memang disuruh melakukan sesuatu yang biasanya tidak pernah kita lakukan. Kecuali benar-benar kita adalah seorang yang memang sering presentasi, melakukan pidato di depan umum, atau itu memang pekerjaannya kita. Tapi ketika itu bukan pekerjaannya kita, apalagi harus dengan bahasa yang memang tidak biasa nih kita lakukan gitu. Apalagi disuruh bahasa Inggris, biasanya bahasa Indonesia aja kelagapan gitu ya, apalagi bahasa Inggris gitu. Itu kan hal-hal yang memang menjadi pikirannya kita gitu. Dan menurut survei memang sejak tahun 2014 dan 2012 itu sangat lawas sekali ya. Beberapa puluh tahun yang lalu itu memang public speaking itu menjadi salah satu hal yang memang menakutkan bagi sebagian orang gitu. Tapi bukan berarti public speaking tidak mungkin dilakukan oleh semua orang atau tidak mungkin public speaking menjadi skill yang tidak mampu untuk dikuasai oleh orang gitu. Jadi intinya public speaking ini adalah ke pembiasaan diri kita saja dan juga kita dapat seninya ketika kita berbicara di depan umum. Dan ketika dihadapkan dengan nervous, ini yang saya buat di sini. Nervousness is normal. Itu adalah reaksi tubuh kita terhadap sesuatu yang memang baru bagi kita terutama ya. Tapi kita bisa deal with that feeling gitu. Kita bisa menghadapi dan bisa menguasai diri kita. Karena apa? Karena intinya di sini adalah prepare.
Ini ada tiga kata yang saya ulang ini prepare-nya. Prepare, 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 and prepare. Kenapa persiapan itu sangat penting sekali untuk public speaking? Karena apa? Karena ketika kita menguasai materi yang akan kita sampaikan, maka self-confidence kita itu akan meningkat. Karena apa? Karena kita tahu apa yang akan kita sampaikan. We do understand what we are going to talk about in front of the people. Dan tujuan kita adalah sharing kepada mereka. Kita tidak menggurui, tapi tujuannya adalah kita berbagi informasi, sesuatu yang penting bagi orang audiens yang akan mendengarkan kita. Sehingga feeling nervous tadi itu adalah hal yang biasa mungkin when we are going to start, ya. Mungkin nervous itu hanya dirasakan in the beginning saja. Saya juga merasakan hal yang seperti itu. Nervous itu kan memang hal yang umum, ya. Ketika kita diminta untuk tiba-tiba menjadi master of ceremony, MC, ya. Ketika kita diminta untuk membuka suatu conference, apakah pada rapat atau pertemuan apapun itu gitu. Nervous itu pasti dirasakan. Tapi ketika kita tahu apa yang akan kita sampaikan, ketika kita bisa menguasai diri kita, maka itu tidak akan berlangsung dengan lama gitu. Karena saya merasa bahwa public speaking itu memang intinya adalah persiapan, prepare. Dan yang paling penting itu adalah kita tahu materi apa yang akan kita sampaikan dan bagaimana mengorganisirnya, bagaimana kita openingnya, bagaimana kita menyampaikan topik kita, dan bagaimana nanti kita closingnya dengan audiensnya kita gitu. Jadi jika kita mengorganisir apa yang akan kita katakan itu dengan baik, maka hal tersebut akan terasa tidak terlalu berat untuk kita gitu. Dan bagian presentasi yang paling penting itu ada tiga hal. Jadi ketika kita melakukan presentasi, ini adalah topik presentasi kita ya. Ini ada tiga hal yang memang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah introduction atau pembukaan dari presentasi kita. Lalu ada body, lalu ada conclusion. Body ini adalah isi dari materi presentasi kita. Lalu conclusion ini adalah kesimpulan dari apa yang telah kita presentasikan. Jadi tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, kalau introduction itu memang kata yang memang digunakan itu biasanya adalah ini ya. Can we start? Nah, catchphrase. Catchphrase ini maksudnya adalah bagaimana kita memulai atau membuka presentasi kita ini dengan sesuatu yang menarik. Apakah kita melakukan pertanyaan memberikan pertanyaan kepada audiens kita, contoh, shall we start atau can we start, atau kita langsung membuka dengan telling a story, bercerita kepada mereka. Oke. Today I will share to you about my own experience in teaching. Nah, jadi itu dapat menjadi opening atau introduction dari our presentation. Jadi dapat berupa hal yang tidak hanya pertanyaan atau kata ini saja, tapi kita juga bisa menyampaikan cerita kita terkait dengan apa yang akan kita sampaikan di dalam presentasi. Nah, ini jangan lupa untuk greetingnya adalah hello everyone. Boleh menyampaikan nama. My name is, I am, bla bla bla, silahkan. Itu tergantung dengan apa yang akan kita gunakan nanti untuk introduction-nya kita. Lalu kita mulai untuk mengenalkan topik apa yang akan kita sampaikan kepada audiens kita. Jadi setelah kita bercerita panjang lebar mengenai mungkin pengalaman kita ya, lalu setelah itu kita kita greeting atau kita sapa audiens kita, lalu kita mulai untuk memberikan judul dari presentasinya kita apa. I plan to speak about, atau today I'm going to talk about, atau the subject of my presentation is. Nah, ini adalah kalimat yang bisa digunakan untuk menyampaikan judul atau topik dari presentasi kita. Lalu objektif. Objektif di sini adalah tujuan dari apa yang akan kita sampaikan. Jadi tujuan presentasi kita apa sih? Gitu ya. Jadi ini bisa kalimat ini nih kita yang
gunakan. Contoh, what I would like to do today is to explain about how strong yourself is. Atau what I would like today is to illustrate the importance of teaching and learning foreign language. Maybe. Atau what I want my listener to get out of my speech is the importance of education. Itu kan bisa ya. Jadi ini adalah tujuan dari topik kita yang akan kita sampaikan ini apa sih? Apakah kita ingin menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan atau bagaimana pentingnya belajar bahasa asing gitu. Itu tergantung dengan topik yang akan kita sampaikan. Nah, itu adalah introduction-nya. Jadi kita hari ini belajar dulu nih mengenai introduction-nya. Nanti setelah ini pertemuan kita selanjutnya kita akan belajar mengenai body dan conclusion. Jadi after this, I have send you a link of one of the most channel, the best channel ever that I ever watch in YouTube. The name is TED Talk. TED Talk, ya TED Talk ini berisi mengenai video presentasi dari orang dari around the world, ya, dari seluruh dunia, dan presentasinya itu bagus sekali dan memang memiliki speakernya ini memang memiliki kemampuan public speaking yang sangat bagus sekali. Jadi I will share you one of the best video that I ever watch, dan saya ingin teman-teman di sini untuk menganalisisnya bagaimana speakernya ini membuka pidato atau presentasinya. Oke, jadi kita kembali diskusi ke WhatsApp group. And thank you so much for your attention. Dan kita kembali ke WhatsApp group. Ya, oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.